Oke, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu mengenai suhu kalor. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai suhu, sekarang kita akan membahas mengenai kalor. Kalor itu apa sih? Kalor itu didefinisikan sebagai suatu bentuk energi yang ditransfer karena adanya perubahan suhu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalor itu merupakan suatu bentuk energi yang biasanya itu ditransfer karena adanya perbedaan suhu. Nah, karena dia energi, kita tahu bahwa energi itu tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan. Itulah yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Nah, karena si kalor ini berbentuk energi, berarti kalor itu akan berpindah dari satu tempat maupun ke tempat lain. Maka di sini disebutlah dengan istilah perpindahan kalor. Nah, dalam perpindahan kalor itu ada 3 macam perpindahan. Yang pertama itu konduksi, kedua itu ada konveksi, ketiga itu ada radiasi. Nah, konduksi itu apa? Konduksi itu merupakan suatu perpindahan kalor yang terjadi tanpa disertai perpindahan partikelnya. Jadi si bentuk energi kalor ini pindah, tapi partikel-partikel yang ada di dalamnya tidak ikut pindah. Kalau konveksi itu perpindahan kalor atau perpindahan energi panas yang terjadi dengan disertai adanya perpindahan partikel. Kalau ini tanpa disertai, kalau di konveksi itu partikel-partikelnya juga ikut pindah seiring berjalannya perpindahan kalor. Nah, kalau di radiasi, perpindahan kalor ini tidak memerlukan zat perantara ataupun medium. Jadi si kalor ini bisa berpindah dari satu ke tempat lain itu tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya itu kayak gimana sih? Nah, ini contoh buat konduksi. Tadi konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai partikelnya. Nah, kita lihat di contoh ini, ketika kita memanaskan suatu batangan besi dengan menggunakan tangan kita. Nah, si ujung besi ini dipanaskan di satu sisi dan ujung besi lainnya kita pegang. Otomatis di peristiwa ini kita akan merasakan panasnya besi yang mengalir dari ujung sini ke ujung sini. Itu akan kita rasakan panasnya. Nah, karena kita merasakan panas, maka di situ ada yang namanya perpindahan kalor. Kalornya dipindahkan dari ujung sini ke ujung sini. Nah, kalau di konduksi itu tanpa disertai perpindahan partikelnya. Maksudnya adalah ketika kita memanaskan besi di sebelah sini, partikel-partikel yang ada di sininya tidak ikut pindah ke sini, melainkan akan tetap ada di sini partikel besinya itu. Beda lagi dengan konveksi. Kita lihat contoh konveksi. Konveksi ini perpindahan yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Kita lihat di contoh ini. Ketika kita sedang memanaskan air di bawah, maka kalor itu akan berpindahkan ke atas. Si air yang ada di atasnya juga akan merasakan panas. Nah, kalau kita amati, ketika kita memanaskan suatu air dalam teko, itu si air yang di bawahnya akan bergerak ke atas. Dan air yang ada di atas itu akan bergerak ke bawah. Maka dari itu, ini disebut dengan perpindahan partikel, yaitu ada partikel yang di bawah pindah ke atas, partikel yang di atas air pindah ke bawah. Ini yang disebut dengan konveksi. Nah, kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya adalah ketika kita menyalakan api unggun gitu ya, tanpa
memegang api tersebut, kita akan merasakan panasnya dalam jarak tertentu. Perpindahan kalor dari api ke tangan kita itu dilakukan tanpa memerlukan zat perantara, tanpa kita harus memegang api tersebut. Inilah yang disebut dengan radiasi. Contoh radiasi yang paling sering kita kenal atau ketahui, paling kita lakukan itu adalah di radiasi matahari. Kita bisa merasakan panasnya matahari tanpa memegang matahari tersebut. Nah, selanjutnya ada materi mengenai pengaruh kalor pada suatu zat. Gimana sih kalor itu dapat berpengaruh pada zat-zat? Nah, yang pertama itu si kalor dapat mempengaruhi suhu benda. Jadi, kalor itu yang pertama dapat merubah suhu benda. Contohnya adalah ketika air dipanaskan. Ini, ketika dipanaskan, air tersebut dapat berubah suhu. Dipanaskan di sini, itu maksudnya adalah diberi kalor, diberi energi panas. Nah, karena air ini diberi kalor atau dipanaskan, air tersebut dapat berubah suhunya menjadi lebih panas. Maka di sini peran kalor adalah dapat merubah suhu benda. Di dalam materi pengaruh kalor terhadap suhu benda ini, kita akan mengenal beberapa istilah. Dua istilah, yang pertama itu ada kalor jenis. Kalor jenis ini didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat. Jadi ketika kita punya 1 gram zat, mau apapun itu, kayak air, kita punya air 1 gram nih. Nah, kita mau mengubah air tersebut menjadi panas sebesar 1 derajat. Yang tadinya 20 derajat Celcius menjadi 21 derajat gitu. Itu tuh berapa banyak sih kalor yang kita perlukan untuk mengubah air 1 gram tersebut menjadi 21 derajat Celcius. Itu yang disebut dengan kalor jenis, atau simbolnya kita pakai C kecil. Rumusnya di sini ada Q sama dengan M kali delta T. Q di sini adalah kalor, Q-nya itu adalah kalor, M-nya itu adalah massa, dan delta T itu merupakan perubahan suhunya. Nah, yang kedua, itu kita akan mengenal istilah kapasitas kalor. Di sini disimbolkan dengan huruf C besar. Kalau kalor jenis C kecil, kalau kapasitas kalor itu C besar. Nah, kapasitas kalor itu adalah besar kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu zat sebesar 1 derajat. Nah, bedanya di sini adalah kalau kapasitas kalor itu merupakan kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu zat. Enggak disebutkan 1 gram zat. Kalau di kalor jenis itu kita tentukan 1 gram zat saja. Kalau di kapasitas kalor itu mau berapapun zat, misal 20 gram zat kita punya, kita ingin mengubah suhu tersebut naik sebesar 1 derajat. Nah, kalor yang diperlukan untuk mengubah 20 gram zat itu menjadi naik 1 derajat itu disebut dengan kapasitas kalor. Rumusnya di sini adalah Q dibagi delta T. Q-nya kalor, delta T-nya perubahan suhunya. Oke, kita di sini ada contoh soal ya. Sebuah besi itu suhu mula-mulanya adalah 150 derajat Celcius. Nah, ini panas ya, bisa dikatakan panas 150 derajat. Kemudian dia didinginkan sampai menjadi 50 derajat Celcius, menurun tuh suhunya. Jika jumlah energi kalor yang dilepaskan adalah 1059 Joule. Nah, di sini
disebutnya energi kalor yang dilepaskan karena suhunya itu menurun dari 150 menjadi ke 50 derajat. Jadi kalau disebutkan akan ada energi kalor yang dilepaskan ketika besi tersebut didinginkan. Kalau suhunya naik berarti energi kalor diberikan kepada si besi itu. Nah, karena ini menurun, maka energi kalornya bisa kita sebut dilepaskan gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini kapasitas kalor besi tersebut adalah berapa gitu. Maka untuk menghitungnya kita gunakan rumus kapasitas kalor. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui analisis. Di sini suhu awalnya itu ada 150 derajat. Kemudian suhu akhirnya itu adalah 50 derajat dan kalor yang dilepaskan atau kalor yang dibutuhkannya itu adalah 1059. Kita tinggal masukkan ke rumusnya yang tadi, C sama dengan Q per delta T, Q-nya masukkan, delta T-nya masukkan, perubahan suhunya dari 150 ke 50, berarti tinggal dikurangi. Nah, ini hasil akhirnya yaitu 10,59 Joule per derajat Celcius. Begitu. Kemudian contoh yang selanjutnya di sini kita punya cincin perak yang masanya itu 5 gram dan suhunya 30 derajat Celcius. Cincin tersebut dipanaskan dengan memberi kalor sejumlah 5 kalori. Nah, di sini mungkin kalau satuan kalor di sini adalah joule, kalau di sini ada kalori itu gak apa-apa teman-teman. Jadi satuan joule itu satuan kalor itu bisa kalori ataupun bisa joule. Nah, tadi dipanaskan dengan memberi kalor sejumlah 5 kalori sehingga suhunya menjadi 47,5 derajat Celcius. Maka kalor jenis cincin perak tersebut berapa? Kita sama tinggal menggunakan rumus yang tadi. Ini jawabannya, C itu rumusnya ini ya. Nah, kita masukkan nih 5 kalori per masanya 5 gram, perubahan suhunya itu 47,5 dikurangi 30. Ini tinggal hitung 47,5 kurangi 30 berapa, dikali 5 hasilnya adalah 87,5 gram derajat Celcius. Nah, lalu tinggal kita bagi nih, 5 dibagi 87,5 hasilnya 0,057 kalori per gram derajat Celcius. Begitu untuk kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau tadi itu kalor akan mempengaruhi suhu benda, maka yang kedua ini kita analisis pengaruh kalor terhadap wujud zat benda. Jadi si kalor ini dapat mempengaruhi wujud zat benda itu sendiri. Di sini setiap zat dapat berubah wujudnya akibat adanya perpindahan kalor. Nah, contohnya kita lihat di es yang mencair. Es ini kan tadinya padat ya, beku gitu. Ketika diberikan kalor, maka dia akan mencair. Zatnya berubah menjadi cair, dari padat menjadi cair. Maka di sini yang disebut dengan perubahan wujud zat benda. Nah, mungkin teman-teman udah pernah sering dengar ya kata mencair, membeku, istilah-istilah perubahan wujud zat benda. Itu ada dari padat ke cair, cair ke padat, begitupun sebaliknya, dan cair ke gas, gas ke cair. Itu disebut apa-apanya. Nah, di materi ini kita akan mengenal istilah kalor laten. Nah, kalor laten ini adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk suatu zat itu berubah wujud. Jadi kalau tadi si es ini akan mencair jika diberikan kalor. Kalor yang kita perlukan agar si es ini mencair itu berapa sih? Itulah yang disebut dengan kalor
laten. Nah, kalor laten di sini ada dua, terbagi menjadi dua ya, ada kalor lebur dan juga kalor uap atau kalor penguapan. Rumusnya di sini Q sama dengan M kali L. M-nya itu adalah massa dan L-nya itu kalor lebur. Nah, kalau di kalor uap itu sama saja rumusnya, hanya kita ganti L-nya menjadi U. Kalor leburnya kita ganti menjadi kalor uap. Nah, kita beralih ke contoh soal. Gimana sih contoh soalnya? Di sini berapa jumlah kalor yang diperlukan untuk menguapkan 0,5 kg air pada suhu 100 derajat Celcius jika kalor uap air adalah 2260 kJ per kilogram. Kita punya 0,5 kg air yang ingin diuapkan pada suhu 100 derajat Celcius. Itu kalor yang diperlukannya berapa gitu. Nah, kita analisis dulu. Masanya itu 0,5 kg, suhunya itu 100 derajat Celcius, dan kalor uap, karena di sini kita menguapkan gitu ya, berarti di keterangannya kalor uap itu 2260 kJ per kilogram. Tinggal dimasukkan ke rumus, karena kita tidak akan menggunakan suhunya tidak berpengaruh di sini, maka suhu ini 100 derajat Celcius kita abaikan. Dan kita masukkan M dan U-nya. M-nya itu 0,5 kg dan U-nya itu 2260 kJ per kilogram. Hasilnya menjadi 1130 kJ. Inilah kalor yang diperlukan untuk menguapkan 0,5 kg air. Oke, contoh soal yang kedua, kita punya emas. Nih, banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud 1 gram emas dari padat menjadi cair adalah berapa jika kalor lebur emasnya itu ada di 64,5 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Ini sama seperti yang tadi, karena kita menggunakan rumus yang sama. Coba teman-teman hitung dulu ya, terlebih dahulu coba menghitung berapa jawabannya, nanti kita samakan. Nah, untuk jawabannya ini, kita punya M itu 1 gram, masanya 1 gram, dan L-nya, kalor lebur emasnya itu ada di 64,5 kali 10 pangkat 3. Tinggal masukkan rumus nih, 1. Nah, karena di sini kita menggunakan gram dan L-nya itu menggunakan kilogram, maka kita harus ubah dulu gramnya menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Tinggal dikalikan dengan L-nya, itu hasilnya ada di 64,5 kali 1 itu 64,5, 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 3 itu 1, sehingga menjadi 64,5 Joule. Nah, benar kan nih jawabannya? Kemudian kita beralih ke asas Black. Nah, asas Black ini merupakan suatu asas atau suatu persamaan yang terkenal di materi suhu kalor. Asas Black ini menyatakan bahwa pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Jadi misalkan kita punya besi panas gitu ya, disatukan, dicampurkan dengan air dingin, maka si besi yang panas ini kan akan melepaskan kalor ya. Sedangkan si air dingin ini akan menerima kalor. Nah, kalor yang dilepas dari si besi panas ini dan kalor yang diterima oleh air dingin itu akan sama dengan, maka rumusannya itu akan menjadi Q lepas sama dengan Q terima. Kita tahu Q itu dari persamaan kalor jenis bahwa
M1 bahwa Q itu merupakan M kali C kali delta T-nya. Karena di sini ada yang lepas dan diterima, kita simbolkan untuk Q lepasnya 1 dan Q terimanya itu menggunakan 2. Nah, delta T1 di sini adalah T1. Misal kalau kita analisis tadi besi, berarti T besi dikurangi T campuran. Kalau di T2-nya berarti T campuran lah yang dikurangi dengan T airnya. Begitu. Ini M1 itu massa benda yang 1 atau massa benda yang bersuhu tinggi, sedangkan yang 2 itu massa benda yang bersuhu rendah. Nah, kita beralih ke contoh soal. Di sini kita punya seember air yang massanya itu 200 gram dan bersuhu 20 derajat Celcius. Ini dingin ya, lumayan dingin, 20 derajat Celcius. Lalu air tersebut dicampur dengan 100 gram air yang suhunya itu 90 derajat Celcius, panas nih. Air dingin dan air panas kita satukan. Apabila kalor jenis air itu 1 kal per gram derajat Celcius, maka suhu air campurannya itu berapa gitu. Suhu air campuran itu adalah TC, suhu campuran. Maka kita di contoh soal ini kita akan mencari TC-nya. Nah, jawabannya akan menjadi seperti ini. Q lepas sama dengan Q terima. Rumusnya kita tuliskan. Nah, M1 di sini, M1 keterangannya itu adalah massa benda yang bersuhu tinggi. Yang bersuhu tinggi di sini ada 90 derajat dengan massa 100 gram. Berarti untuk M1-nya kita tuliskan itu 100 gram. Nah, C1-nya itu adalah kalor jenis benda. Kalor jenis air ya, karena kita menggunakan air, itu adalah 1 kal per gram. Dikali delta T1-nya itu adalah suhu air tersebut dikurangi TC-nya. Berarti 90 derajat dikurangi TC. Nah, untuk yang M2-nya berarti kita pakai yang ini, yang suhunya 20 derajat Celcius. Masanya itu ada 200 gram. Kalor jenisnya karena sama-sama air, kita pakai yang 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, di sini TC min 20 derajat Celcius. Ini 100 gram kali 1, kita jadi 100. Ini 90 min TC, itu kita tetap tuliskan saja dulu. Nah, yang ini juga sama, 200 kita kalikan dulu, 200 kali 1. Perhatikan satuannya, di sini 200 gram dikali 1 kal per gram derajat Celcius. Karena gram ada gram di sini, berarti kita bisa coret, sehingga satuannya menjadi kal per derajat Celcius. Nah, TC min 20-nya kita tuliskan lagi saja. Di sini 100 kal per derajat Celcius itu kalikan dengan 90 derajat Celcius, hasilnya menjadi 9000 kal. Kenapa derajat Celciusnya hilang? Karena di sini derajat Celcius dibagi derajat Celcius itu akan habis, sehingga tinggal tersisa kalorinya saja. Dan kemudian 100 kal per derajat Celcius ini kita kalikan dengan TC, yaitu 100 TC kal per derajat Celcius. Yang ini juga sama, 200 kali TC, 200 TC, 200 kali 20 itu 4000 kal. Nah, kita satukan nih, yang sama-sama TC ataupun nggak ada TC-nya. Ini 100-nya kita pindahkan, kita satukan dengan yang 200 TC, berarti 200 TC min 100 TC sama dengan 9000 satukan dengan ini 4000 kal. Kemudian kita matematis hitung 200 min 100 TC berarti 100 TC, 9000 min 4000 berarti 5000 kalori. Nah, di sini karena kita akan mencari TC berarti 100 kalori per derajat Celciusnya kita pindahkan ke ruas kanan.
yaitu 5000 dibagi 150. Kalori per derajat Celcius itu menjadi derajat Celcius per kalori kan. Nah, karena per kalori per kalori, berarti kita coret kalorinya sehingga tersisa derajat Celcius saja, dan hasilnya itu ada di 50 derajat Celcius. Berarti suhu campuran yang tadinya 20 dan 90 menjadi 50 derajat Celcius.